kami merasakan goyangan atau getaran gempa sekitar sore pukul 5 atau setengah 5. September kelabu dan mencekam. Hari ini, tepatnya 10 tahun yang lalu, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Kecil tak berdaya. Seperti itulah potret manusia saat diterpa bencana alam dahsyat yang tidak hanya menelan kerugian materi, tapi juga merenggut korban jiwa. Ya, waktu itu ketimpa selama 12 jam. Jadi kan gempanya jam 5. Nah, selama jam 5 itu kami yang bertiga, Dodi, Ella sama Pak Firly namanya yang pengajar itu, kita kena reruntuhan gitu, Bang. Jadi sama-sama keimpit, cuman yang si Ella dia kena impitnya itu di bagian tubuhnya lah. Jadi selang beberapa menit meninggal. Ibaratnya kalau ngelihat teman-teman waktu itu kami cuma bertiga yang di ruangan itu yang kena gempa. Nggak tahu deh di ruangan lainnya gimana, nggak tahu. Kalau sedihnya ya emang pas sedihnya itu waktu ngelihat teman meninggal gitu kan di depan mata sendiri gitu kan. Jangan nyaksiin dia sakratul maut kayak gimana gitu kan. Cuman setelah itu mau dikatain sedih atau apa nggak tahu juga, soalnya kita udah mikir ke akhirat aja deh gitu. Misal kita lebih ditempatkan kemana nih rasanya kalau kita timbang-timbang sendiri bekal kita udah masuk neraka atau masuk surga gitu. Nah jadi lebih kesana lagi deh, cuman emang nggak tahu kalau dibilang sedih nggak tahu deh, emang pemikiran emang kesana aja lagi, emang akhiratnya benar. Pada pagi itu, matahari bersinar begitu indah, di mana anak manusia baru saja memulai rutinitas sehari-hari. Para nelayan berada di laut lepas, para ibu sibuk di dapur. Anak-anak usia sekolah menikmati suasana sekolah mereka, para buruh bangunan sedang bekerja. Suasana pasar pun hiruk-pikuk dengan berbagai transaksi. Tiba-tiba pukul 17:16 waktu Indonesia Barat, hari Rabu 30 September 2009, Ranah Minang berguncang dahsyat. Kami semua langsung keluar karena getarannya itu sangat kuat. Untuk kali pertama kami merasakan goncangan gempa sebegitu kuat. Setelah kami sampai di luar, gedung itu tidak langsung rubuh. Gedung itu rubuh setelah gempa itu berhenti. Dan saya sangat melihat langsung dengan mata kepala saya bagaimana runtuhnya gedung tersebut. Saat kami gempa, masih banyak teman-teman saya yang termasuk guru-guru saya itu masih berada di dalam. Mereka teriak, tolong, Allahu Akbar. Mereka benar-benar, saya sangat masih terngiang-ngiang bagaimana teriakan mereka itu saat minta tolong, mengucap nama Allah. Dan setelah itu gedungnya rubuh dan saya benar-benar tidak mendengarkan sedikit pun lagi suara. Saat gedung itu rubuh, semua suara hilang, bahkan sampai saya tidak merasakan angin sedikit pun. Guncangan gempa pada 7,6 skala Richter itu berlangsung cukup lama tanpa henti. Bumi bergerak ke bawah dan ke atas, ke kiri dan ke kanan, berayun-ayun terus menerus. Orang-orang berlari berhamburan tanpa arah, berkumpul di jalanan lepas. Suara azan Allahu Akbar berkumandang dari menara-menara masjid. Suara zikir pun membahana di mana-mana. Jutaan manusia melafazkan asma Allah dan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beberapa menit setelah itu saya sadar dan saya benar-benar ini apa sih gitu. Saya kaget, saya masih belum percaya. Di sana orang-orang udah pada ribut mencari mayat-mayat yang
masih bisa diselamatkan. Mungkin ada teman-teman saya masih belum meninggal, dan setelah beberapa saat itu semua orang berhamburan untuk datang ke reruntuhan itu. Nah, di saat itu saya langsung shock. Saya tidak bisa bergerak, atau ibaratnya saya mungkin mengalami trauma di sana karena melihat langsung gedung roboh, serta saya melihat teman-teman saya yang seperjuangan dengan saya, guru-guru saya, diambil Allah dengan secepat itu. Di sana masih belum merasakan ini nyata atau enggak sih gitu. Terus saya disuruh duduk, saya dikasih minum. Seusai gempa dahsyat itu, sebagian orang pergi untuk melihat situasi karena terpetik kabar begitu banyak bangunan yang rubuh dan hancur. Ada tanah yang terbelah, jalan-jalan terputus. Berdasarkan data yang diperoleh, gempa tersebut menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Padang Pariaman, yang mana banyak memakan korban akibat tanah longsor. Awalnya di sini ini ada sekitar 7 rumah, yang semua rumah itu, yang 6 rumah itu ditelan gempa, tertimbun oleh gempa. Dan total korban di sini ini ada sekitar 14 orang. Yang 11 orang itu adalah masyarakat setempat, dan 3 orang itu adalah masyarakat yang berada di sekitar sini. Kondisi gempa yang terjadi di 2009 itu ada letusan meledak karena kekuatan guncangan ini meledak dan melompat. Tanah itu melompat sehingganya rumah yang ada di sekitar sini tertimbun oleh gempa tersebut. Jadi pada prinsipnya yang terjadi hari itu memang di luar dugaan karena semuanya itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perih untuk dikenang. Meskipun 10 tahun telah berlalu, duka dan lara masih menyelimuti para korban. Trauma yang mereka alami tak mampu hilang dari memori. Ratusan ribu jiwa meninggal dunia. Banyak keluarga yang hilang, tak terhitung harta yang sirna. Air mata terus mengalir sambil mengamati kondisi di sekeliling. Belum hilang rasa itu. Seolah-olah teriakan ini tak mampu menghentikan goncangan bumi. Saya berhenti pas di jalan aspal di halaman rumah mama itu. Belum sempat masuk ke halaman rumahnya, terjadi gempa itu. Terjadilah jalan aspal itu retak dua. Lalu saya nggak melihat lagi paman saya itu, jalan yang retak itu separuh tinggal di atas dan separuhnya lagi jatuh ke jurang. Lalu saya pegang aspal itu, ternyata tidak saya sangka aspal itu jatuh ke jurang. Saya takut serius, menangis itu. Lalu jalan aspal yang jatuh itu saya dibawa ke bawah ke jurang. Terus jalan di situlah saya menyangka saya mungkin waktu itu terjadi kiamat. Saya menyangka itu kiamat terjadi. Cuman yang bunyi buah rumah di Skocie rumah di Skocie ada siku benar barang kayak waktu ada udah balik orang ada mau dikerja memang dua orang yang meninggal di siku di dalam tabiang
Nah di situ rumah cie, ada rumah jual rumah tinggi dulu situ cie. Nah jadinya rumah itu tipe di dalam jurang tuh, taruh ke bawah tuh. Anak rumah itu nyelamun di tepiang, di batang-batang kayu, di batang kambie. Yang di belakang gue nyempok dia, ada musola di belakang gue cie. Masih ada ke bukan apa, ada agak tahwana. Nah di situ masih ada musola cie tuh. Musola itu nyelamun di tepiang, di tempur di kerambi di pompo kelapa. Lalu di belakang tuh rumah doanya tuh, siko dia tehko, ada rumah. Cuman yang bagi yang keluarga yang korban siko oleh orang. Masuk sebalik. Menurut data Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten. Korban luka berat dan ringan mencapai 1.214 dan 1.688 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan. Yang sedang kini sedang berada di lokasi Gampo tahun 2009. Tampaknya lokasi terparah Gampo tahun 2009, 30 September 2009. Itunya di kaki Gunung Tigo, Siko arah Lubuk Lawe. Runtuhan yang terparah mana tuh dari Siko. Kaki Gunung Tigo longsor taruh sampai ke Batang Ayi ditambah longsor dari Lubuk Lawe, tapi yang di situ bukit yang di situ tuh longsor pulau kamari timbun Batang Ayi dulu tingginya lebih kurang ada sekitar 4 meter atau 5 meter timbun dari pas longsor sekitar jam 5 jam 6-an sampai jam 12 malam baru Ayi koko turun mengalir balik. Itu kira-kira tentang lokasi yang Ambo sedang berada kini. Waktu itu saya minta tolong, carilah di mana posisi saya, ketemu akhirnya kira jam 6 lah ketemu, cari pertolongan oleh tetangga saya itu dan dia dapat teman 3 orang membongkar di mana posisi saya itu dengan manual dengan tangan. Pas jam 7, setengah 7 lewat terbongkar sampai pinggang ini dan saya sudah bisa bernafas dan pinggang ini ke bawah masih tertimbun tidak bisa dibongkar pada malam itu karena kaki saya terjepit ini selama 18 jam dan satu lagi patah. Malam itu saya ditinggalkan sendiri di sana kesakitan pada malam itu. Kalau seandainya ada dekat saya gergaji mungkin saya potong kaki saya waktu itu. Sakit sekali saya rasakan dari kejadian sampai siangnya Kamisnya baru tidak ada terasa sakit. Dan Kamis paginya tanggal Sabtu Oktober datang pertolongan sampai jam 11 siang baru saya bisa diangkat keluar. Angkat tolong dengan manual, diangkat dengan kain dipotong dibawa keluar sampai di rumah sakit Pariaman itu jam 5 sore.